dengan segera kita akan beranjak ke narasumber berikutnya. Ini kebanggaan orang Manado, orang Kawanua, Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Pak Dr. Jerry, Siap, siap, Pak Yeri. izinkan kami menyatakan we are so proud of you. Siap, sama-sama Pak Yeri. The youngest political science doctor from Siap. University of Indonesia. Ya. Gitu. Siap, siap. Wow, keren Pak, keren Pak. Siap, siap. Pak, saya tidak akan berlama-lama. Langsung mempersilakan Bapak Wakil Menteri, silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Siap, aduh, makasih banyak senior, izin ini Pak Yeri luar biasa atas penyampaiannya, atas apa yang tadi sudah disampaikan. Baik, saya izin mulai ya, para senior, teman-teman, dan juga tentu Bapak Ibu dari seluruh penjuru yang ada di dunia ini, kawanua-kawanua yang ada di dunia ini. Baik, saya mulai. Shalom, damai di hati, tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan, salam sehat, Om Swastiastu, salam semangat, dan tentunya semangat dan semakin mengabdi untuk kita semua. Yang saya hormati tadi Mas Menteri yang sudah memberikan arahan buat kita semua. Saya sapa dengan kasih Bapak Sandiaga Uno yang tadi juga sudah ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih Mas Menteri yang sudah memberikan pemaparan buat kita semua. Ibu Ketua Umum DPP K3 Kerukunan Keluarga Kawanua, Ibu Angelika Tengker, atau saya biasa panggil sebetulnya Mbak Ika. Izin, boleh saya panggil Mbak atau Kak. Ini senior saya juga. Jadi saya keluarganya beliau dan keluarga saya memang dari dulu sudah bersama-sama di dalam kegiatan-kegiatan di Jakarta di K3 ya, Kak Ika. Lalu saya sapa juga dengan hormat Pak Wakil Menteri Desa yang kebetulan juga hadir, nanti akan memberikan paparan buat kita semua, Pak Budi Aris Setiadi. Ada wali kota kita, wali kota dari Bitung, yang kebetulan beberapa minggu yang lalu saya baru hadir menghadap beliau di Bitung. Pak Moritz Mantiri, apa kabar Pak Moritz? Ini masih saudara juga dengan saya. Baik Kak, izin ini Pak Moritz. Jadi saya biasa panggil Om. Om Moritz, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Lalu ada Bupati Minahasa Utara juga mungkin nanti akan menjadi pembicara kita. Terima kasih. Ini Pak Ganda luar biasa, top ya. Desanya akan menjadi salah satu destinasi prioritas. Akademisi Unsrat, Prof. Dr. Insinyur Rene. Ini luar biasa juga yang juga menjadi salah satu narasumber. Nanti mohon banyak masukan dari Bapak Prof. dan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya para hadirin, participants dalam webinar ini yang sudah hadir secara virtual, puji Tuhan, tentu kita bisa berkumpul di acara ini untuk bisa bersama-sama mengikuti acara yang diselenggarakan oleh K3 dengan topik Desa Wisata Cerdas, Peluang Destinasi Super Prioritas Balikpapan. Saya tentu sangat berbahagia, sangat bersyukur. Terima kasih atas undangannya, Bu Ika, yang sudah disampaikan kepada kami, serta seluruh jajaran, sehingga kami bisa memberikan beberapa materi atau pemaparan yang bisa mungkin bermanfaat untuk Ibu Bapak dan juga para peserta sekalian. Saya sudah sharing beberapa slide yang mungkin nanti akan bisa ditampilkan di sini oleh teman-teman Bapak Ibu Panitia, boleh silakan ditampilkan slide yang tadi sudah kami sampaikan. Ya, lagi di itu, oke. Oke, sambil menunggu slide-nya, mungkin saya langsung saja masuk ke beberapa hal yang ingin saya paparkan. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada K3 dan juga tentunya kepada pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dan juga kepada pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang juga sudah sangat bekerja keras, sangat memberikan kontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan dan juga terhadap boleh dibilang sebuah progres yang luar biasa yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden
sebagai kawasan super prioritas Likupang. Nah, ini kebanggaan buat kita orang Sulawesi Utara, khususnya orang Minahasa Utara, yang telah dijadikan dan ditentukan dan ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai kawasan super prioritas, salah satu dari 5 kawasan. Nah, saya pikir ini harus kita maknai sebagai salah satu pencapaian, ya, kehormatan dan kebanggaan buat kami orang Sulawesi Utara. Dan kedua, kita juga harus semakin meningkatkan kualitas, dan juga selain kualitas, tetapi juga pengembangan dan juga revitalisasi dari kawasan yang bisa kita tunjukkan sebagai salah satu ikon Sulawesi Utara. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu ada beberapa slide yang mungkin kita akan paparkan, mulai dari program-program dari Kementerian Perdagangan dan juga program-program dari lintas kementerian lembaga yang lain, dan tentunya sinergi dengan pemerintahan provinsi, dalam hal ini Pemprov Sulawesi Utara, dan juga pemerintahan kabupaten dan kota, khususnya pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Baik, mungkin kalau bisa ditampilkan slide-nya, silakan. Belum? Oh, belum. Aksesnya mungkin belum, nanti boleh teman-teman dari admin bisa. Oh, sudah ya, oke. Silakan, mungkin bisa ditampilkan slide-nya, baik. Baik, terima kasih. Langsung ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tokawanua dan juga tentunya para senior dimanapun Bapak Ibu berada, bisa kita lihat di sini. Latar belakang destinasi pariwisata prioritas yang ada di 5 tempat. Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Bisa dibayangkan di sini bahwa Likupang bersama-sama dengan daerah yang lain yang ada di Indonesia ini menempati kawasan destinasi super prioritas, dan itu ditetapkan oleh Bapak Presiden dan disampaikan beberapa kali dalam beberapa kesempatan dalam beberapa forum, termasuk di sidang istimewa, di sidang paripurna di DPR RI. Artinya apa? Kawasan-kawasan super destinasi prioritas ini memiliki atensi yang khusus, ya, dan juga menempatkan hati yang luar biasa sebagai salah satu yang diprioritaskan. Oleh karena itu, banyak program-program yang sebetulnya bisa berjalan beriringan dengan bagaimana kita bisa mengembangkan kawasan destinasi super prioritas. Salah satunya adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kita bisa lihat dari Kementerian Perdagangan. Kami sudah membangun, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka mendukung arahan, ya, Bapak Presiden untuk mengembangkan destinasi ini. Kami membangun pusat jajanan kuliner dan cenderamata. Nah, pusat jajanan kuliner dan cenderamata ini kebetulan Ibu Bapak sekalian, saya berkesempatan hadir secara langsung, secara fisik beberapa minggu yang lalu, pada saat itu pada acara Gernas BBI, ya, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan itu saya hadir langsung bertemu dengan teman-teman kepala daerah, waktu itu diwakili oleh Pak Sekda di Likupang, melihat langsung pengembangan site-nya. Dan situ sudah dibangun beberapa titik untuk nantinya ke depannya akan dibangun pusat jajanan, pusat kuliner, dan juga untuk cenderamata yang di mana itu nanti akan menggerakkan dan juga memberdayakan para pelaku UMKM kita. Nah, oleh karena itu saya pikir ini sesuatu yang harus kita support, ya, tidak hanya dari pemerintah pusat, daerah, tetapi juga bersama-sama dengan masyarakat, termasuk juga dengan stakeholders, pemangku kepentingan, termasuk juga dengan teman-teman organisasi kemasyarakatan, dan tentunya dengan teman-teman dari kerukunan keluarga Kawanua. Nah, mungkin langsung ke slide berikut, silakan. Nah, di sini ada beberapa kriteria, ya, terkait dengan bagaimana kita akan membangun program pembangunan pusat jajanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, per tahun ini hanya ada 2, ya, beberapa yang termasuk di dalamnya yang akan dibangun sebagai program pembangunan pusat jajanan kuliner dan cenderamata. Salah satunya adalah di Likupang. Ya, tentunya ini bukan hanya karena saya orang dari Sulawesi Utara, orang Kawanua, orang Manado, ya, banyak famili di sana, tetapi ini lebih kepada bagaimana kita bisa menempatkan dan memastikan, ya,
kawasan yang memang bisa menjadi salah satu yang potensial untuk sebagai ikon Sulawesi Utara dan sebagai ikon destinasi prioritas dari Indonesia. Jadi skalanya ini nasional, Ibu Bapak. Tidak hanya cuma dari daerah. Jadi kita bangga dan merasa terhormat dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Likupang ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan prioritas. Dan untuk menggerakkan itu, program-program turunannya itu lumayan banyak. Ya, kita membangun restoran, membangun jajanan, kuliner, fasilitas umum, ya. Lalu kita nanti akan membangun pusat cenderamata yang luas bangunannya paling tidak kurang lebih sekitar 1.000 meter persegi. Ya, bayangkan ini di tengah masa pandemi COVID-19, ya, kita ingin mengedepankan dan memajukan dan membalance out antara kesehatan dan aktivitas perdagangan, dan tentunya yang ujung-ujungnya akan berkoordinasi juga dengan lintas kementerian dan lembaga, salah satunya dengan yang tadi Mas Menteri bilang, bagaimana pariwisata dikembangkan untuk bisa ujung-ujungnya meningkatkan perekonomian. Nah, itu sudah konkret, Ibu Bapak sekalian. Izin Bu Ketum, izin Bu Ika, itu kami sudah melakukan langsung dengan meninjau ke site plan, dan mudah-mudahan tahun depan itu sudah selesai semua pusat cenderamata dan juga pusat jajanan yang akan dikembangkan di Likupang. Ya, ketika ini dibangun, ya, sekali lagi diprogram dari Kementerian Perdagangan, ya, di mana saya wakil Menteri Perdagangan yang bisa memberikan dorongan dan support terhadap masyarakat dan juga kepada penduduk di sana untuk bisa melibatkan produk-produk lokal. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa produk-produk lokal ini menjadi salah satu andalan dan salah satu keberpihakan kita? Karena kami paham betul bahwa produk-produk lokal yang ada di Likupang, yang ada di Minahasa Utara, yang ada di Sulawesi Utara, ini merupakan kebanggaan kita yang harus dipromosikan, yang harus dikembangkan, yang harus diperkenalkan kepada publik. Dan tidak hanya publik di Sulawesi Utara, tetapi publik di Indonesia dan bahkan di mancanegara. Nah, nanti kita akan berbicara banyak soal bagaimana strategi promosi dan marketing. Ya, cuman mungkin karena terbatasnya waktu saya tidak akan bisa elaborasi semua, tapi akan saya coba fokuskan kepada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Boleh lanjut ke slide berikut. Nah, lanjut satu lagi. Jadi ini beberapa hal yang sudah kami lakukan dari Kementerian Perdagangan, dan saya berserta dengan jajaran dan juga berserta dengan seluruh aparat yang ada di Kementerian Perdagangan bersama juga dengan Pak Menteri memastikan, ya, bagaimana ekonomi digital yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden ini menjadi salah satu potensi untuk kita mengembangkan UMKM dan juga pelaku-pelaku perdagangan di tingkat daerah. Ya, kami bekerja sama dengan perbankan, kami bekerja sama dengan e-commerce, kami bekerja sama dengan marketplace, kami bekerja sama dengan e-wallet. Ya, untuk apa? Untuk memastikan apa? Semua hal ini, konektivitas, akses pasar, ya, promosi, ya, dan juga tentunya dalam hal untuk bisa membawa produk-produk kebanggaan kita Sulawesi Utara untuk bisa mendapatkan tempat yang spesial. Dan itu yang kita lakukan secara berkesinambungan dan tidak pernah stop. Ya, sebagai contoh, ya, dengan Himbara, hubungan Bank Negara, salah satunya dengan BNI. Ya, webinar 300 UMKM di Makassar, Manado oleh tim dari kami, dari Kemendak, dengan Shopee juga kita kerjasama, ya. Bagaimana juga kita memastikan dengan e-commerce platform yang lain, melakukan pembinaan terhadap 70 UMKM, ya. Lalu peningkatan akses dengan IDEA itu Asosiasi E-commerce Indonesia, kemitraan pemasaran online, ya, di 15 lokasi di Sulawesi dan seterusnya. Nah, ini semua salah satu yang konkret, ya, yang kami lakukan untuk memastikan produk-produk UMKM ini adalah sebagai perwujudan dari desa wisata cerdas sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami. Jadi kami melihat desa wisata cerdas ini tidak hanya melihat dari sisi pariwisatanya saja, tetapi juga dari sisi perdagangannya, sisi aktivitas bisnisnya, aktivitas usahanya, dan terlebih khusus aktivitas UMKM yang melibatkan masyarakat khususnya di Likupang. Nah, oleh karena itu, platform-platform yang kami kerjasamakan, yang kami sinergikan ini kebetulan, puji Tuhan, alhamdulillah, ini berada berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Ya, semua e-commerce, semua e-wallet, semua platform digital, dan seluruhnya itu berada dalam naungan Kementerian Perdagangan. Dan itu kita pastikan betul bahwa produk-produk lokal harus yang menjadi prioritas. Ya, dan itu tidak pernah tidak kita lakukan. Dan itu pasti akan kita lakukan terus-menerus, dan untuk memastikan produk-produk ini mendapat keberpihakan yang nyata dan konkret dari pemerintah. Silakan lanjut ke slide berikut.
Nah ini contoh aja Bu Ketum dan Bapak Ibu sekalian, kemarin kami di Manado dan juga di Likupang, beberapa ini sedikit footage ya. Waktu itu ada Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Panjaitan, Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi dan juga kami di sana hadir secara fisik bersama juga dengan teman-teman dari kementerian lembaga lain untuk memastikan bahwa sekali lagi ya, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan juga perdagangan yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan aktivitas warga masyarakat, khususnya masyarakat di Sulawesi Utara ini bisa diberikan bantuan dan juga support. Dan tentu ini kami syukuri sebagai salah satu yang bisa kita capai. Dan saya ingin sampaikan kepada Ibu Ketum dan juga Bapak Ibu sekalian, per hari ini ya, data terakhir yang kami terima, ya, data terakhir yang kami terima dari BPS, Badan Pusat Statistik, di bulan Juli 2021, Ibu Bapak sekalian, itu Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mencapai neraca perdagangan yang surplus di angka berapa? 14,42 miliar US dollar. Ya. Sekali lagi saya ulangi, neraca perdagangan yang surplus di angka 14,42 miliar US dollar. Puji Tuhan, ya, alhamdulillah itu adalah sebuah pencapaian kita semua, tidak hanya dari Kemendak tetapi dari lintas kementerian lembaga termasuk pemerintahan kabupaten, kota dan juga provinsi yang bisa mencetak dan mencapai neraca perdagangan yang surplus, yang artinya apa? Yang artinya nilai ekspor kita, ini saya tekankan, saya ulangi, saya sampaikan kepada publik, lebih besar daripada impor kita, Ibu Bapak sekalian. Itu fakta, bukan hoax, dan ini kenyataan. Dan saya sampaikan berulang-ulang, 14,42 miliar US dollar per Juli 2021. Ini data, Bapak Ibu sekalian. Data dari BPS, data yang kredibel, yang valid, yang independen, yang tentunya membuat kita semakin optimis di tengah masa pandemi COVID-19, di mana 200 negara lebih termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ternyata, puji Tuhan, alhamdulillah kita mencapai angka surplus 14,42 miliar US dollar. Dan itu, Ibu Bapak sekalian, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang mengamankan kepada kami di Kementerian Perdagangan melalui Pak Menteri dan saya dan jajaran untuk mencapai angka itu, dan ternyata surplus. Dan ini saya sampaikan, ini tertinggi semenjak 10 tahun terakhir. Tertinggi Ibu Bapak sekalian semenjak 10 tahun terakhir. Rekor ya, 14,42 miliar US dollar semenjak tahun 2011. Dan ini tentunya sekali lagi terima kasih, tidak hanya kerja keras Kemendak tetapi juga seluruhnya, termasuk pemerintahan daerah yang secara nyata khususnya di Sulawesi Utara berkontribusi terhadap pengembangan dan kontribusi terhadap pengembangan ekspor kita yang akan berkontribusi terhadap pencapaian neraca perdagangan secara surplus secara nasional. Jadi terima kasih Sulawesi Utara yang juga sudah membantu kami untuk dalam rangka untuk mencapai neraca perdagangan yang surplus. Nah, oleh karena itu, ini semua harus dimaknai dan harus dilihat sebagai salah satu, kita harus terus-menerus ya bertransformasi sebagai bangsa yang mengekspor produk-produk yang sudah diolah, yang berasal salah satunya adalah dari UMKM. Dan UMKM itu, Bapak sekalian, data yang kami terima dari Kemenkop UMKM itu adalah sebesar 60 juta lebih ya seluruh Indonesia, yang berkontribusi lebih dari 70% ya terhadap penyerapan lapangan kerja, investasi dan seterusnya. Oleh karena itu kita bangga produk-produk kita mampu menduduki dan juga melihat dan juga menempati secara signifikan terhadap kontribusi produk domestik bruto. Ya, ini kita bisa panjang sekali Bapak sekalian. Bu Ketum izin nih, kalau kita udah bicara soal perdagangan bisa panjang sekali. Cuman saya harus melimit waktu saya berbicara karena mungkin waktunya terbatas. Mungkin yang terakhir Ibu Bapak sekalian, sebagai salah satu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup kepada Bapak Ibu sekalian dan para senior, para tokoh Kawanua dan kawan-kawan. Kita punya slogan namanya apa? Bangga buatan Indonesia, betul ya, Ibu Bapak sekalian. Dan ini kita harus tunjukkan, ini kita harus aplikasikan, ini kita harus konkretkan dalam keseharian kita. Ya, jadi bangga itu tidak hanya sekedar slogan, Ibu Bapak. Tidak hanya sekedar kita omongan, oh kita bangga, oh orang bangga. Enggak cuma itu. Tapi kita harus tunjukkan secara konkret. Ya. Konkret saja, saya nggak usah jauh-jauh. Hari ini, Ibu Bapak sekalian, saya memakai kemeja. Ini teman-teman dari Sulawesi Utara tahu nih pasti motif apa. Ini bentenan, Ibu Bapak sekalian. Khas Sulawesi Utara, asli Sulawesi Utara, 100% Sulawesi Utara, 100% made in Indonesia saya pakai.
Ya, bisa tanya ke staf-staf saya di sini. Hampir setiap hari saya pakai kalau nggak batik, tenun, kain dari macam-macam daerah, termasuk dari Sulawesi Utara. Kita tunjukin, kita pakai. Jadi nggak cuma bangga itu, nggak cuma slogan. Kita gunakan, kita pakai, kita beli itu barang sebagai produk Indonesia dan kecintaan kita terhadap produk Indonesia. Nah, jam tangan yang saya pakai, Ibu Bapak sekalian, 100% made in Indonesia. Ya. Warnanya kuning, sama ini juga kuning, sesuai dengan warna kecerahan katanya. Bahan ini bahan kayu. Kayunya ini berasal dari mana, Ibu Bapak? Dari Pulau Siau. Pulau Siau itu dari mana? Dari Sulawesi Utara. Kebanggaan kita terhadap masyarakat Sulawesi Utara. 100% made in Indonesia. Saya kasih satu lagi. Ya. Sepatu yang saya pakai. Ibu Bapak sekalian. Ini langsung dari kaki saya copot. Sepatu yang saya pakai ini 100% made in Indonesia. Ya. Bisa dicek di media sosial, bisa dicek di Instagram, namanya Noble In. Ya. Bahannya bagus, bisa dipakai di informal ataupun formal, outdoor ataupun indoor, nyaman di kaki, dan belum rusak-rusak. Udah 2 tahun lebih saya pakai. Dan khusus yang item ini, Ibu Bapak sekalian, warnanya pastel ini, Bapak Ibu bisa cek nih di media sosial di Instagram, ya. Noble In namanya, ya. Made in Indonesia 100%, buatan anak bangsa kita. Dan yang khusus item ini, namanya sesuai nama saya, Jerry Sambuaga. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari namanya sepatu Jerry Sambuaga, ada. Bisa dicek nanti di media sosial. 100% made in Indonesia. Nah, jadi ini apa artinya? Ini keberpihakan dan kecintaan kita kepada produk-produk bangsa. Dan itu harus kita tunjukkan, dan kita pakai, dan kita aplikasikan, dan kita konkretkan. Tidak hanya sekedar slogan, Ibu Bapak. Dan itu yang saya ingin himbau kepada masyarakat. Dimulai dari kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan begitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak dan menghimbau masyarakat, publik, berawal dari mindset bahwa produk-produk kita tuh banyak yang berkualitas dan banyak yang top. Dan oleh karena itu kita harus tunjukkan keberpihakan kita secara konkret dan nyata, dan kita aplikasikan dalam keseharian dan rutinitas sehari-hari untuk memastikan bahwa produk-produk kita, termasuk dari Likupang, termasuk dari Minahasa Utara, termasuk dari Sulawesi Utara, itu harus kita kembangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini Bapak sekalian, mohon maaf nih, terlalu semangat nih kita ya. Kita kalau bicara ini bisa nggak stop, non-stop ini Bu Ketum izin. Ya, saya sebelum jadi wamen, jadi anggota DPR. Katanya kalau anggota DPR kalau pegang mic nggak bisa stop. Jadi kita harus mohon izin stop dulu di sini karena waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Salam hormat kepada para senior dimanapun Bapak Ibu berada. Ini kebanggaan dan kehormatan buat kami sebagai Wakil Menteri Perdagangan untuk menyampaikan materi-materi yang relevan dengan kegiatan perdagangan, khususnya dengan Desa Likupang sebagai kawasan destinasi super prioritas yang banyak program dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan mudah-mudahan ya, program-program ini bisa bermanfaat dan tentunya semakin mengembangkan Desa Likupang, kawasan di Minahasa Utara, kawasan di Sulawesi Utara sebagai salah satu kawasan yang selalu bisa menjadi ikon dan tentunya kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Utara untuk menjadikan tempat yang tersendiri dan khusus dan semakin menjadi contoh untuk masyarakat dimanapun kita berada, khususnya daerah lain, untuk bisa melihat potensi-potensi yang sangat potensial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ika dan seluruh jajaran K3, dan tentunya kepada para pembicara, Pak Sandi Uno, Pak Wamendes, Pak Budi Ari, dan Pak Wali Kota Bitung, Pak Bupati Minahasa Utara, dan tentunya teman-teman yang lain dari akademisi dari Unsrat, Prof. Rene dan seluruhnya, dan tentunya para hadirin, participants, para hadirin yang berbahagia, dan sekali lagi para senior, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan pada saat ini saya juga ingin menyampaikan semangat persatuan dan kesatuan kita orang Kawanua. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu momentum yang baik untuk kita semakin menjalin persatuan kesatuan di antara kita orang Kawanua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan, dan salam sehat dan salam semangat untuk kita semua.
Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sehat, salam semangat.